Shalom bagi saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan membawa dalam pembacaan firman Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-16 sampai yang ke-21 dengan perikop ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani saya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata sepanjang hari, aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Saudaraku yang kekasih, dari pembacaan ini kita melihat ada satu kemurahan Allah yang terbuka bagi umat Tuhan yang hidup di zaman akhir. Ada kesempatan yang kita dapatkan sebagai umat yang dikategorikan di luar suku bangsa Israel. Karena ketidakpercayaan Israel, terbukalah peluang bagi umat-umat yang lain, termasuk kita sekalian. Nah, oleh sebab itu, firman Tuhan menegaskan, pemberitaan itu sudah disampaikan. Tetapi banyak orang yang tidak punya hati untuk memiliki percaya kepada pemberitaan itu. Tetapi dalam firman Tuhan ayat yang ke-17, dalam Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, perlu kita perhatikan bahwa orang Kristen bertumbuh dalam iman karena firman, bukan karena ekonomi, bukan karena hal-hal berkat, tetapi iman kita bertumbuh itu karena firman Kristus. Nah, penting sekali kita mendapatkan renungan, siraman rohani, pemberitaan firman yang bertujuan untuk menumbuhkan iman percaya kita. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 yang ke-16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, bahkan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Supaya setiap umat yang sudah dipersiapkan itu dapat melakukan pekerjaan baik yang Tuhan mau. Nah, oleh sebab itu, marilah kita bertumbuh di dalam iman kita. Karena ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput sekalian kita, dia tidak melihat apakah engkau orang kaya, apakah engkau orang yang punya kekuatan, apakah engkau orang yang punya jabatan. Tetapi Tuhan datang, dia melihat adakah iman di muka bumi. Nah, oleh sebab itu, iman ini sangat penting untuk kita pupuk, untuk kita tumbuh kembangkan, supaya menjadi orang-orang yang beriman teguh kepada Kristus. Di ayat yang ke-21 berkata tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Cenderung kita belajar tentang suku Israel ini adalah suku yang selalu berbantah-bantah. Suku yang selalu disinonimkan dengan ketidaktaatan. Karena kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka begitu banyak melihat kemurahan Allah. Mereka begitu banyak melihat mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Tetapi masih saja keluar dari mulut mereka persungutan. Ketika mereka tidak mendapatkan air, mereka bersungut. Ketika mereka menemukan laut Kolson, buntu jalan, mereka bersungut-sungut. Ketika mereka hanya diberi Tuhan makan mana, mereka bersungut-sungut. Sering kali persungutan, padahal banyak mujizat, banyak berkat yang disertai Tuhan. Bagaikan tiang awan dan tiang api pada siang hari dan pada malam hari. Itu adalah penyertaan Tuhan yang sempurna.
bagaikan kehidupan kita dalam lika-liku yang begitu sakitnya, penderitaan, bahkan situasi sekarang yang membuat kita seringkali kecewa, seringkali sedih, seringkali merasa putus asa. Tapi ketika firman Tuhan disampaikan, ada semangat baru, ada iman yang bertumbuh, ada kekuatan baru disertai di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah khawatir kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa agar Roh Kudus menyingkapkan pengertian-pengertian di dalam hidup kita. Karena manusia terbatas memberikan penafsiran, memberikan ungkapan pengertian, tetapi ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, tidak terbatas pengertian yang diberikan. Oleh sebab itu, firman Kristus itu harus selalu diperdengarkan. Uluran tangan Allah yang terus menunggu setiap kita untuk kita berubah dari orang yang tidak taat menjadi orang yang taat. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, yang melihat siaran ini, mari ketika Tuhan menanti kita, tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Dia menunggu, dia menanti setiap kita untuk menjadi umat yang taat. Karena Tuhan sangat merindukan kita taat kepadanya. Kita mengikuti jalan yang sudah ditunjukkan. Dia adalah pribadinya, dia adalah jalan kebenaran, dia adalah kehidupan, dia adalah keselamatan yang kita nanti-nantikan. Oleh sebab itu, jangan kita menunggu. Surat Ibrani berkata, jangan keraskan hatimu. Ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, lembutkan hati, berubahlah. Kalau memang selama ini kita hidup di dalam ketidaktaatan, ketika kita mendengar firman Tuhan, adalah kita menjadi pribadi yang taat. Sama seperti bangsa Israel. Contoh-contoh sudah kita lihat. Jangan kita mengikuti teladan yang tidak baik, tetapi ikutilah bagaimana keteladanan-keteladanan tokoh-tokoh yang kita bisa teladani, yang patut dicontoh. Banyak yang kita patut contoh, tapi biarlah kembali kepada pribadi kita. Ambillah bagian kita masing-masing, kerjakan. Karena saya percaya ketika firman disampaikan, ada kekuatan baru. Ketika firman Kristus sampaikan, imanmu akan semakin bertumbuh. Imanmu akan semakin mengerti. Imanmu akan semakin kuat. Dasar yang semakin kokoh tertanam di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, dalam renungan singkat, biarlah kita mengerti, Tuhan mau kita bertumbuh dalam iman. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang taat. Jangan kita menjadi orang-orang yang melupakan Tuhan. Jangan kita menjadi orang-orang yang mengabaikan kemurahan Tuhan. Ingat, kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan untuk kita lebih mencintai Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, sehingga kita punya hubungan yang baik kepada Tuhan. Ketika kita punya hubungan yang baik, ada sukacita yang besar yang tidak bisa diukur oleh apapun, oleh ekonomikah, oleh apapun itu tidak bisa diukur ketika damai sejahtera Allah turun. Maka Yesus berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti damai yang diberikan dunia kepadamu. Oleh sebab itu terimalah damai sejahtera daripada Allah, yaitu firman Allah yang membawa sukacita. Damai sejahtera oleh Roh Kudus menyertai, menyempurnakan, memelihara setiap kehidupan kita dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, sampai akhir kehidupan kita, sampai mata kita tertutup, sampai roh kita kembali kepada Sang Karib. Terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.